apa bang? Iya. Waduh, pas balik belakang bolong boy, merah terbang. Dia kaget tuh tau kapan gue turun. Akhirnya ditanyain sama tukang asongan yang ada di pinggir-pinggir jalan, "Dek, kamu dari mana tadi?" Akhirnya udah diturunin di situ, penumpang turun, keneknya ngambil barang di bagasi dibuka, pas diambil balik badan nih kenek nih, ceweknya hilang. Wah gitu ketemu setan gue main menang nih. Kalau ketemu lagi ya syarat ya Menang lagi bre. Menang lagi ini nih. malah seneng Iya. Makanya Tapi kata temennya tuh, lu gila lu tuh habis ketemu setan apa gimana sih? iya. Dia Padahal mah bilang, bener. Iya emang gue habis ketemu setan gitu. Dia bilang begitu sih, cuman teman-temannya nggak percaya. Nah. Ya anjing gue merinding sumpah. Merinding gue cowok asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di video kali ini bersama Anggi Iqbal dan Den Firma. pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang Watabis. Apaan tuh Watabis? Ngobrol tentang bis. Ini Watabis saat ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Agak bikin bulu kuduk tuh merinding. Dan ini ada salah satu cerita horor yang tentunya itu masih berkaitan dengan bis. Tadi dulu Iya. potong ya. Iya. Jadi gimana ya? Kita tuh nggak cuma berdua nih. Jangan lupa mengenalkan dong. Iya. Perkenalkan dulu diri op kita. Yaps, betul sekali. Biar suasananya nggak semakin tegang-tegang amat ya para penonton setia. Kalau kata Kang Enyon apaan? Pemirsa. Pemirsa. Jadi Pak Dirop, Gimana nih? sehat Pak Dirop ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu mau tabis tuh alhamdulillah gue seneng banget nih jadi temen Pak Dirop coy. Masalahnya nggak setiap hari ketemu ya dia nih. Iya, kita juga paling setahun 2 kali. Nah, Kali makanya lagi ada itu. ini aja ya. Kalau gak ada kepentingan ya, Iya. Angkatan. Sibuk parah. sibuk parah, sulit. Lagi itu mau buka lend. Enggak. Kincir ini ya. Apaan tuh? Kincir celeduk. Kincir deh, Bang. Oke, langsung aja nih kita ke pembahasan. Jadi ini ada cerita yang sangat mistis. Jadi bus akap ya, salah satu PO yang tiba-tiba itu nyasar di hutan Blora. Itu ceritanya gimana Pak? Kalau boleh tahu tuh Pak. Itu cerita tahun 2012 ya. Katanya kalau kata si Pak Dirop, itu hutan emang serem Pak. Iya. Gimana, Pak? Di daerah Blora emang sudah terkenal sih daerah Coba Blora. lihat Pak. Kita juga bisa lihat sih di artikel-artikel banyak sih. Kita bisa lihat ya di artikel-artikel. Kita juga banyak. Iya. Jadi gimana tuh Pak? Kalau yang selama ini gue pernah lewat ya di sana, Iya. itu antara Blora, Rembang, terus sampai ke Bojonegoro, Iya. itu semuanya rata-rata emang lewat hutan. Oke. Jadi hutan di situ tuh udah sangat mengerikan sekali. Bus. Banyak cerita mistis. Iya. Nggak cuma bis doang sih, dari mobil-mobil juga banyak. Tapi kan yang paling mengerikan dan paling nggak bisa dinalarin bis. Karena bis ini gede nih. Gede. Ya, Kok bisa tiba-tiba itu bis ngangkut penumpang nyasar di hutan gitu loh. tapi sih kalau kita ngelihat dari sisi ilmiah dari polisi, keterangan dari polisi itu emang yang salah jalan supirnya. Cuma Iya. kita nanti bahas dari segi supranatural lah. Supernatural. Oke, oke. Tapi Pak kayak misalkan yang mungkin ada cerita gitu yang mistis-mistis gitu tentang perjalanan gitu apalagi naik bis gitu Pak. Mungkin salah satunya ini kan gue sekarang di stay di Rembang nih bro ya. Iya. Di Rembang, di daerah Rembang. Di situ kan ada bis namanya ada ya yang lain dari Semarang ke Surabaya banyak lah. Iya, Itu iya, 24 jam itu. Iya. Patas ya. Ya ada patas, ada ekonomi, banyak lah. Setiap 24 jam itu masih beroperasi terus 24 jam. Iya. Jadi ada seorang santri kan mau pulang. Dia mau ke arah Semarang waktu itu. Terus dia nyegat bisnya dari dari pinggir Pantura biasa. Kita orang mah kalau dari situ emang nunggu lama juga sih, tengah malam jam 2 waktu itu. Ya, karena emang santri udah biasa mau perginya kapan aja mah ayo aja. Ini orang sendiri suasananya emang sepi waktu itu di pinggir jalannya juga. Oke. Nah setelah itu akhirnya dapat bis yang nama PO-nya kita samarkan lah. Iya, pokoknya posisi bis rame kan nih?
Tapi sepi. Kalau posisi bisnya kalau Kan jam setiap 12 malam, jam ya. 2 malam, Bre. Oh, Sepi sepi ya. yo, Kalau sepi. kan Masih siapa tahu penumpang setiap- ada aja, Bre. Iya gini Bener jadi nggak? jadi okupansi penumpang di sana tuh tiap malam mau pagi mau siang tuh tetap rame bre. Tuh. Ya. Iya. Nah Oke. cuma ini orang tadi nih masuk ke bis dapat yang kelas ekonomi nih. Iya. Masuk udah bayar udah semuanya sama kondektur udah diduduk tenang. Iya penumpang ada sih cuma 1-2 dalam keadaan bis sepi nih. Akhirnya dia tidur setelah 1 jam kemudian tiba-tiba nih orang tadi nih bocah santri tadi nih udah sampai di tujuan di terminal Terboyo. Semarang. Iya dia kaget tuh tahu kapan gue turun. Akhirnya ditanyain sama tukang asongan yang ada di pinggir-pinggir jalan, kamu dari mana tadi? Saya dari Rembang naik bis naik bis ini. Iya. Dari tadi tuh nggak ada bis yang berhenti di sini mas. Posisi malam ya. Posisi malam. Jadi dia berangkat jam 2, jam 3 malam udah sampai di ini ya, Buset. Semarang. Harusnya tuh normalnya tuh berapa jam tuh dari Rembang ke Setidaknya Semarang? Kalau paling cepat 3 jam. Itu dalam Itu keadaan paling sepi cepet ya. Paling cepat. Oh, paling 3 cepat. jam. Itu cuma 1 jam, boy. Aduh. Nah jadi tapi kalau di sana itu bahasanya mungkin kalau emang gara-gara ini santri juga sih. Jadi nih makhluk-makhluk astralnya itu mempercepat bukannya memperlambat juga enggak ini ya dia Jadi malah dia- bantuin. Iya. Jadi ibaratnya dibayar lah ya. Iya. Itu bisa dibilang tuh jin bayi kali Bre. Itu kalau di Salah sana satu namanya Islam kali. iya, biasanya namanya bisetan bre. Oh bisetan. Bisetan. Emang itu sering viral gitu apa gimana? Iya, jadi udah nggak cerita apa lagi, udah nggak rahasia umum lagi lah. Iya. Oke. Siapa orang yang naik jam 2 ke atas itu ya hati-hati aja dapat di situ. Ya, tapi ya seharusnya seneng dong. Iya, bukan Yang harusnya. Tapi Iya kalau itu sampai, nah kalau nggak Nah, sampai Nah, itu itu dia, masalahnya. cuman masalahnya kalau emang misalkan sampai itu, gue sih bakal merinding ya kalau misalkan buset ini nggak ada bis yang datang tuh kayaknya hidupnya kayaknya nggak tenang iya, gitu Bre. iya, malah. apalagi itu Pantura bre, sepi bre. Asli. Benar, Jadi benar. ini emang kalau kita nyegat bis nih di Pantura, ya udah sendirian aja udah, bukan di tempat yang sekiranya di situ banyak penumpang terus kita naik dari situ bareng-bareng enggak. Hmm. Jadi kan biasanya ada di lampu merah atau apa, enggak dia di pinggir jalan nih di depan Alfamart gitu. Jadi ya Tapi untungnya malah dipercepat ya. ya Dan di situ sampai. tuh, jadi itu dan sampai. Dan belum terlalu lama ini tahun 2019 pada kala itu juga ada bis asal PO yang berasal dari Jawa Timur. Ya, Di situ juga sempet kesasar nih. Tiba-tiba ada di hutan Wonogiri. nah itu tuh. Magetan. Hah? Di hutan Magetan. Magetan. Wonogiri boy. Ini gue baca di sini di hutan Wonogiri. Oh, terlalu. Hutannya Iya, Wonogiri. tepatnya di Oh, hutan udah Tungangan Wonogiri. Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Tapi bisnya itu PO asal Jawa Timur. Oh. Iya, gede lah. PO gede. Ya, kalian pasti tahu lah. Iya. Banyak bisa artisnya lah. Nah, biasalah Pak Polisi tuh nggak mau sangkut pautin sama kayak itu ya, masuk Supernatural. supernatural itu nggak mau Ya dan tetap yang disalahin supir yang disalahin karena dia supir. yang bawa. karena dia Iya. mau. Tapi kalau kita dinalar juga, supir juga ketika bawa ke situ nggak mungkin. Karena apa ya? Karena itu tadi jalan juga nggak masuk Iya. akal. Makanya Apalagi yang viral itu yang tahun 2012 tuh bre, yang di hutan Blora itu, Iya, iya, itu parah itu sampai ke tengah-tengah. Apa namanya? Tengah-tengah ini ya, hutan. hutan. Tapi katanya kalau dibilang-bilang itu hutannya katanya lebih serem dibanding apa? Alas Roban. Alas Roban. Ya benar. Kalau Alas Roban mah Kalau nggak Soban udah biasa sekarang aja. rame sih. Iya. Biasa aja ya. Udah biasa. Gue penasaran sih, gue nggak pernah ke Alas Roban nih soalnya nih. Langsung gas besok. Aduh, Pak, serem juga. Sekarang hawanya nggak terlalu mistis kayak dulu sih bre kalau Alas Roban. Iya. Lebih mistis lagi yang di Blora tadi nih. Wah, Yang di itu Blora ya? mistis itu. Ya waktu itu gue naik rela juga emang rada ngeri juga ya Bre. Ya, ngeri-ngeri sedap Jalannya lah. ya. Kalau malam-malam Ngeri juga sih apalagi emang dulu. iya sumpah. Tuh gue ngebayangin tuh kalau bis tiba-tiba lu bis trouble di situ lu Nah itu tuh. bantuin tapi yang lu kenapa bang? Iya. Waduh, pas balik belakang bolong boy merah terbang. Ih, terbang gitu-gitu. Ada lagi juga nih yang berbagi pengalaman supir bre. Nah itu supir. Nah, Iya. Kenapa itu? Dia ngelain tuh dari Jakarta ke Solo. Solo. Sampai di tol Semarang Solo entah KM 400 berapa lah di daerah Boyolali apa Solo 3 gitu ya. Gue lupa tuh. Dia tuh buat kencing tuh krunya tuh ya kan. Iya. Pengen biasa lah menyasar di pinggir jalan gitu. Oh, biasa. Ya, main berhenti di situ aja pengen. Pinggir keluar. ban. Iya. Nah, ternyata sebelum dia minggir nih antara 1 kilo ada ada anak cewek. Oke. Ada anak cewek bawa tas. Kayak habis diturunin dari bis gitu lah, ya kan.
Tapi ini di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah tol. Jadi kan kayak masuk akal. Cuma gara-gara yang supir baik, punya juga baik, udahlah ayo tolong. Akhirnya kena ini apa namanya nih? Nolongin ya kan, beranikan diri. Akhirnya ditanya, lu mau kemana mbak? Ya cuma nangis doang. Akhirnya dikenek kencing dulu. Akhirnya dikenek kencing dulu. Iya, sebelum dulu. Tapi emang awalnya nih tadi mau kencing atau gimana? Emang mau kencing. Mau kencing. Kencing. Tapi habis itu ketemu tuh cewek, kebetulan kencing dulu. Oh iya. Habis kencing dulu tuh, akhirnya ditolongin, dimasukin ke bis. Itu kan emang malam-malam ya. Di bis masih ada lampu mati, semuanya gelap semua. Naik penumpang tadi tuh yang cewek tadi naik, ada barang di bagasi juga dimasukin. Habis itu jalan. Setelah beberapa kilo kemudian tuh cewek tadi minta turun, katanya udah pak di sini aja anterinnya gitu. Padahal belum sampai keluar tol tuh ya. Sampai tadinya mau ditolongin sampai keluar tol kan. Karena kasihan emang. Akhirnya udah turunin di situ, penumpang turun, keneknya ngambil barang di bagasi dibuka, pas diambil balik badan nih kenek nih, ceweknya hilang. Wah, udah tuh habis itu dia bingung, udah cari-cari ke belakang bis semuanya nggak ada. Akhirnya bilang sama supir, kemana tadi ceweknya? Lalu lu tadi yang nolongin gua malah nanya gua kan. Lihat spion nggak ada gitu. Akhirnya udah tuh supir kenek semua tutup bagasi, langsung lanjut jalan. Dia bilang gua nggak mau lagi sini pinggir jalan gitu. Nah, barangnya masih ada. Nah itu yang bingung tuh barangnya ditinggal atau dimasukin lagi? Dimasukin bagasi. Oh, tapi pas dibuka, maksudnya tuh barang itu tuh jin kok bisa ada barang gitu ya? Nah, kalau gitu sih nggak tahu juga ya. Karena pernah juga sih ini gue kejadian apa namanya nyata lah, maksudnya pernah gue ini ya. Jadi pernah ada temen gue lah, di satu angkatan, dia tuh meninggal kecelakaan. Temen lu? Iya. Nah, untuk itu kan ada apa namanya yang pembelian begitu lah. Kalau ngulon ini kan diguntel pakai sarung tuh, ya kan? Jam 1 dia meninggal, jam 12 nih sarung masih ada, buntelannya masih ada. Dibuat tidur sama temen gue satunya lagi. Bantal biasa, orang ada bantal. Ya namanya anak santri ya kan. Udah tidur jam 2. Ini keadaan kita orang gak ada yang tahu ya kalau dia meninggal. Jam 2 dibangunin tuh, ya kan? Dibangunin sama bocah yang tadi nih, yang punya tadi nih. Mas, laundryan gue mana laundryan gue? Akhirnya dikasih. Dia melek juga antara sadar sama nggak sadar, temen gue yang ngasih laundryannya itu, ngasih buntelannya tadi dikasih. Setelah itu udah hilang. Nah, jam 3 kemudian, jam 3 malam itu ada kabar kalau dia meninggal. Dan meninggalnya jam 1. Nah itu mungkin salah satunya sama aja kayak tadi yang bagasi tadi itu tuh. Oh gila. Jadi sebenarnya dari awal tuh dia udah meninggal ya? Ya. Begitu. Aduh. Susah juga sih. Gila. Apalagi gue kalau misalkan lewat Batu Beleneng, Den. Oh iya. Di daerah Cipali ya. Gimana sih ya? Batu Beleneng siapa sih orang yang lewat tol Cipali nggak tahu Batu Beleneng ya? Batu yang ada di kilometer 182 kalau nggak salah. Itu pas pembangunan tol Cipali aja udah bikin masalah ibaratnya. Gimana ya? Nggak bisa dipindahin. Iya, itu batu tuh gede banget, saking gedenya nggak bisa dipindahin, pakai alat berat, pakai apa, pakai cangkul, terserah udah, pokoknya itu nggak bisa. Ya. Dan ternyata ya, gue baru tahu ya, pas kemarin gue nonton live di aplikasi Tok. Itu ternyata ada orang yang memperkenalkan ya, dia biasanya itu orang itu live di pinggir tol, nah di Batu Beleneng itu biasanya memantau kondisi arus tiap hari lah. Nah ternyata pas dia video dari rumah dia menuju ke Batu Beleneng, di sekitar Batu Beleneng itu terdapat makam, boy. Kayaknya itu makam yang diituin kali ya. Salah satu makam-makamnya di sepuh-sepuh itu ya, Nah, itu gue nggak tahu sih ada sesepuhnya atau gimana. Kalau gue dengar katanya sih konon ya, kalau batu itu dicabut apa dipindahin, katanya sih tenggelam. Iya. Katanya. Cuma kita nggak tahu pasti. Itu gue juga baru tahu ternyata kuburan, boy. Aduh. Iya, makanya.
Makanya apa nih? Ya bahasanya sama-sama hati-hati aja sih kalau di jalan. Iya, Jadi benar, sama-sama benar. kita saling Berdoa support sih, satu Bro. lah. Karena kan Berdoa salah nomor satunya satu. doa yang dijabah tuh perjalanan jauh ya. Iya, Di Iya, roda. betul. Gitu. Di keyakinan kita gitu. Masing-masing aja lah. Masing-masing aja. Yang penting jangan ganggu, kita Jangan ganggu, dia ganggu. ganggu. Nah. Kita nggak sopan, dia tambah nggak sopan. Itu apalagi di kampung orang, tanah orang gitu ya. Kita bukan nakal sih ya guys ya. Iya. Lu masih inget nggak Den salah satu PO yang lagi itu kita ke Jogja, Heeh. yang dia cerita tuh katanya dia pernah habis, jadi tuh krunya itu dia ada supir bisa iya, sama dia bisa kayak main di kayak orkes gitu, organ orkes ya kan? orkes. Setuju. Nah dia tuh pulang itu habis orkes itu dia kan main alat ya, main alat itu Suling. bikin suling, dia bisa bikin suling juga. Gue ceritain sendiri langsung sama Ini grup bisnis Bre. beliau. Ini Beliau. grup Bre, yang Besti gua. Besti, Oh, tahu lah, iya, tahu kan? iya, Ya, Besti kita yang waktu itu dengan dari Jombor, Iya, ini iya. ramai. Ya. Ini real ya, ini gue langsung ngomong dari digital langsung dari krunya sendiri ya Dini. Iya. Jadi tuh dia pulang pas kira-kira itu jam 1 atau jam 2 malam, dia tuh ngeliat langsung sosok Miske. Iya. Sosok Miske itu Mbak Pun. Mbak Pun di atas pohon. Iya. Nah, waktu itu dia sebenarnya takut tapi enggak sih? Apa kabur sih? Enggak Kan ya? Dia Enggak. biasa aja kan ya? Iya, biasa. Dia aja. biasa aja. Dan itu yang pertama kalinya ya, pas itu dia nih maaf dia main Judi. Iya. main judi Bre. Iya, benar. Menang dia. Gara-gara dia habis lihat itu kan. Iya, betul. Itu gara-gara dia sama setan. Itu yang pertama kalinya. Yang kedua kalinya keulang lagi Bre. Nah, Ketemu lagi tuh. ketemu lagi. Ketemu Iya. Dia inget kan, wah gitu ketemu setan gue main menang nih. Kalau ketemu lagi ya. Isyaratnya. Menang lagi Bre. Menang lagi ini nih. Malah seneng Iya. dia ketemu. Iya. Sampai makanya. ada temennya tuh, lu gila lu tuh habis ketemu setan apa gimana sih? Iya. Dia Padahal mah bilang, bener. Iya emang gua habis ketemu setan. Dia bilang gitu sih, cuman temen-temennya nggak percaya. Ya anjing gue merinding sumpah. Merinding gue cowok asli. Ini merinding. Nggak Jadi sih kalau merinding gue. kita ngeliat iniannya aja udah kita bahas dari sisi lainnya. Emang kalau perbuatan setan ketemu setan jadinya udah tambah setan itu. Nah, Iya. Minus ketemu Itu. minus sama dengan Cuman, plus. iya. Enggak, cuman alhamdulillahnya doi udah nggak begitu lagi Bre. Iya, Dia udah nggak begitu tobat, lagi. Iya, udah udah insaf. nggak cerita sama gue. Ya nggak itu. Ini ada lagi yang seru berarti masih baru lagi nih kemarin gue bisa ceritain di Robnya nih ya. Iya kenapa itu? Jadi ada PO gede lah. Iya. Salah satu PO gede yang di Sumatera tapi kantornya di Jogja. Oke. Dia tuh punya apa namanya? Pak. Punya pool tuh bre. Punya pool, punya garasi lah bahasanya garasi di salah satu kota di Sumatera Selatan. Jadi di situ emang udah terlalu parah di situ. Setiap ada bis tidur di situ, krunya tidur di situ, berhenti berpal di situ. Lu baru parkir nih ya, baru parkir. Ada yang tidur di bagasi, ada yang tidur di dalam bis juga nih. Yang tidur di bagasi pernah dipindahin, Bro. Tidur di bagasi, dia pindah tahu-tahu ada di ini yang dia apa namanya tuh? Entah di kamar mandi, entah di samping kamar mandi gitu. Jadi bangun-bangun kataku siapa yang bikin gua di sini? Kamar mandi bis atau kamar mandi rumah gitu, kamar mandi pool. Ini kan kamar mandi pool. Oh, Bayangin aja gimana caranya dari bagasi anjir. Ada lagi ini Cuman kan kalau misalkan dia diangkat sama kru juga pasti dia Bisa. kerasa. Iya, kerasa lah. Iya, pasti dia bangun. Berarti kan gitu. emang di situ udah terkenal sih ada Mbak Kun di situ. Iya. Iya. Jadinya dia Punya ngumpul ya, punya ngumpul. Iya. Senangnya sama cowok-cowok dia, Iya. apalagi yang ganteng-ganteng gitu kan udah. Kamar mandi apa? Auto di kamar mandi. Iya. Iya. Bahaya juga ini. Banyak di situ ternyata dari di rocknya semuanya pernah kenal lah kena pranknya dia nih. Jauh gede nih ya. Jauh gede. Itu udah aman jadinya supir biasanya kalau mau tidur gimana caranya dia tidur di di depan supir pas itu di Oh, bangku gitu. supir iya jadi dia kalau digangguin udah ntar putar balik apa gimana udah pokoknya bisa dinyalain biar hilang Bisa dinyalain. iya aduh Pokoknya emang hal-hal mistis itu pasti Masih ada di sekitar pasti kita. ada di sekitar kita. Percaya nggak percaya ya kalian sendiri yang menentukan itu ya. Cuman apa namanya yang gaib itu kan ada ya. iya Bener nggak? bener sih ada Ustaz. emang jadi gimana ya kalau kita nggak percaya juga emang ada tapi kalau kita percaya juga Kayaknya nggak dimasuk akal iya gitu. bener
Yang penting ya itulah, kita berdoa kemana-mana, kita sopan, kita sopan. kita ganggu dia. Kadang kita tuh sembarangan sih, kayak ya kita bisa cerita kayak kru bisa yang tadi kan, dia mau kencing di pinggir jalan, itu kan Iya. salah satu salah lah. Salah, iya bener. Mungkin dia nggak terima, terus akhirnya Iya begitu. bener. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi kalau naik gunung. Wah, Aduh, itu banyak pantangan banget sih. tapi bukan naik Gunung Harta. Iya. Kalau naik Gunung Harta itu perjalanannya mantep. Iya. Ada avotnya, speakernya. Posisi pijet. Harta Gunung Harta. Kayak apa? GHS, Gunung Harta, tronton semua. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.